Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari Armansyah dengan NIM S1121048. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haloluyo. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah menu untuk memesan makanan. Tetapi dengan beberapa komponen. Jadi komponen-komponennya itu ada button, ada text view, ada edit text, kemudian ada komponen spinner, ada switch, ada tambah gambar. Kemudian eh, komponen-komponen ini sudah dipelajari pada bab 5. Jadi di sini kita ganti dulu yang ini menjadi scroll agar nanti tampilan di scroll. Kemudian yang ini untuk yang ini tetap width dan height-nya kita tinggal tambahkan padding 16 dp, tambahkan orientation vertikal agar tampilannya ke bawah secara vertikal. Kemudian ini kita hapus, kemudian di sini text view-nya kita tambahkan ID, kita berikan ID Nah, di sini di text view ini kita bungkus dengan linear layout. Jadi kita bungkus layout, ini kita ini match parent, ini wall content, kemudian orientation-nya vertikal. Kita pindahkan ke atas. Nah, sudah. Kemudian di bawahnya text view ini, ini kita ganti jadi string saja. Kita tambahkan string kita buat string header, nanti kita arahkan di sini, kemudian kita kira string value isinya pilih menu. Kita buka ke res, values, kemudian string. Nah, sudah masuk di sini. Oke, kita lanjut. Di bawahnya text view ini, kita masukkan edit text. Kemudian edit text ini kita masukkan di sini 300 kayak ukurannya. Kemudian yang ini kita masukkan word content. Nah, jangan lupa ID-nya. Edit text cost ini agar pembeli bisa memasukkan namanya di sini. Ini saya lupa untuk ininya kita tambahkan text type sama text size. Text size-nya kita ambil bold,
agar dia tebal, bisa lebih kentara tulisannya. Kemudian untuk text size-nya kita ambil ukuran jangan terlalu besar, 24 pixel. Oke, lanjut, kita enter, kemudian kita tambahkan lagi di sini margin top-nya agar ada jarak. Margin top-nya ini kita masukkan 8 dp. Kemudian untuk edit text ini kita masukkan hint. Hint stringnya kita masukkan di sini your name. Nanti kita arahkan ke sini, kita create string value, kemudian kita masukkan penamaan baca. Ya, klik. Kemudian kita lanjut lagi ke coding selanjutnya. Di sini kan masukkan lagi, kita bungkus lagi linear layout. Yang ini match parent, kemudian di bawahnya ada content. Di bawahnya lagi ada padding. Jadi paddingnya ini ukurannya enter, kemudian di sini kita masukkan text view. Text view kita ambil saja word content. Kemudian mari kita masukkan margin n. Margin n yang 16 dp. Kemudian kita masukkan teks pengulangan sudah. Kemudian lanjut kita masukkan switch. Jadi switchnya ini untuk width-nya kita masukkan word content saja. Ini di content, kemudian on click, jangan lupa kita masukkan on click, switch. Lanjut, sudah. Nah, setelah itu kita enter lagi, kita buat radio group. Di sini word content, kemudian di word content, kemudian di bawahnya lagi kita masukkan orientation agar nanti radio buttonnya itu bisa secara horizontal. Nah, kemudian tampilan secara horizontal. Kemudian kita masukkan ID-nya. ID-nya di sini kita beri nama radio group dari option. Nah, kemudian setelahnya kita enter, kemudian tambahkan sini di buttonnya, button, kemudian ini kita kasih word content saja.
ukurannya konten, kemudian ID-nya jangan lupa kita beri nama ID it option. Jadi untuk yang pertama itu kita fokus dulu ke activity main XML-nya dulu. Kemudian di sini kita tambahkan teks. Teksnya di sini kita panggil string, kemudian namanya get option. Nah, jika sudah, kita buat di sini pilihannya itu apa. Jadi tekan itu opsinya makan itu. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan margin N 8 dp. Sudah, ini kita copy, kan kita buat dua. Oke, satu. Dan ini kita ganti jadi take away. Jadi kita ganti jadi take away. Stringnya kita kasih namanya take away option. Take away saja. Kita beri string di sini bungkus. Sudah, lanjut setelah radio buttonnya sudah kita buat seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan membuat spinnernya. Jadi kita enter, kemudian di sini kita tambahkan spinner. Ini kita kasih ukuran 3 dp, kemudian yang di bawahnya 48 dp. Kemudian jangan lupa kita beri ID. Jadi ID-nya di sini spinner code. Kemudian di sini kita tambahkan gravity agar ada jarak. Oh bukan, gravity kita tambahkan gravity center agar tampilannya ke tengah. Kemudian kita tambahkan margin top dengan ukuran 8 dp. Kemudian kita tambahkan entries. Nah, nanti kita tambahkan kita buat dulu di sini string array. Apa ini namanya? Kita kasih nama saja food list. Kan ini list makanan yang mau kita buat. Jadi di sini kita tambahkan item di sini. Kemudian ada item nasi goreng. Dan yang terakhir kita masukkan item nasi kuning. Kita tambahkan add. Oke, di sini kan sudah sampai di spinnernya. Nah, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, kita masukkan dulu foto
atau gambar untuk yang nanti kita akan masukkan pada tampilan Android, aplikasi Android Studio-nya. Jadi kita tekan tambah, kemudian kita ke Resource Manager, kemudian kita klik tambah di pojok kiri atas, kemudian kita tekan import drawables. Jadi di sini kita tambahkan icon info, ulang-ulang, tekan ini, kemudian import, kemudian nasi goreng. Oke, kita tekan oke. Oh, ini tidak usah. Nah, kita ambil 4 gambar ini. Kemudian di qualifier type ini kita pilih density. Nah, kalau untuk value-nya ini tidak usah kita ubah. Kemudian lanjut, kita tekan next. Kemudian kita tekan import. Sudah. Nah, setelah itu, sudah masuk semua. Setelah itu, kita lanjut. Kita enter, kemudian di sini kita tambahkan frame layout. Di sini kita kasih web content saja. Kemudian di sini kita tambahkan margin top agar ada jarak. Kemudian margin topnya kita kasih ukuran 16 saja. Selanjutnya kita tambahkan gravity agar eh, coba kita gravity center. Nah, layout gravity agar tampilannya ke tengah. Kemudian yang ini frame layout, kita enter, kemudian kita tambahkan image view agar tampilan gambarnya dapat terlihat. Nah, selanjutnya kita kasih di sini ukuran 300 dp, yang di bawah kemudian height-nya kita kasih 200 dp. Lanjut, di sini kita tambahkan gravity center. Kemudian di sini jangan lupa kita tambahkan ID-nya. ID-nya image view put. Kemudian di sini kita tambahkan scale 5 center crop. Kemudian di sini Android SRC ini enter, kemudian drawable masih kuning. Oke, sudah. Tampilan yang pertama nanti yang tampilkan kuning. Kemudian kita tambahkan di sini text view-nya. Text view, di sini kita kasih web content saja. Kita tambahkan ID-nya. Untuk ID-nya di sini kita text view kemudian di sini kita tambahkan padding agar berjarak. Kemudian tambahkan layout gravity. Di sini kita kasih kemudian tambahkan tekstil juga. Kita kasih bold agar lebih
Kentara. Kemudian explore-nya kita beri nama, beri warna putih. Add color white. Nah, sudah. Setelah frame layout, kita langsung garis lagi. Kemudian kita tambahkan linear layout. Di sini kita kasih konten ini, kita kasih ukuran 300 dp saja. Kemudian di sini layout gravity-nya kita kasih center. Kemudian untuk orientation-nya kita berikan secara vertikal. Oke, kemudian kita enter lagi. Nah, di sini kita mau buat checkbox. Nah, di sini checkbox yang kita masukkan itu di sini kita kasih word content saja. Jadi ini ya kita beri nama check. Nah, kemudian kita enter, kita tambahkan lagi margin top dengan ukuran 15 dpi. Kemudian kita tambah lagi teks. Nah, yang ini kita kasih string saja. Kita kasih string namanya code sauce. Sauce. Kan ke sini, kemudian kita tekan yang ini, create string value resource. Kemudian kita buat resource value-nya namanya sambal. Kemudian kita tekan OK. Itu adalah cara cepat untuk membuat sebuah string tanpa harus kita buat lagi di string XML di sini. Nah, ini sudah tampil yang kita masukkan tadi. Oke, lanjut. Setelah itu kita copy, kita buat 2 checkbox. Yang ini kita kasih nama. Nah, kemudian yang ini kita hapus. Yang ini namanya kita arahkan lagi cursor, kemudian kita create lagi, kita tulis di sini timun. Lalu klik OK. Selanjutnya kita tekan enter. Kemudian di sini kita buat buttonnya. Di sini kita buat toggle button. Toggle button di sini kita masukkan web content. Ini juga kita masukkan. Kemudian kita tambahkan layout gravity-nya agar tampilannya ke tengah. Kemudian kita tambahkan text off dan text on. Text off-nya kita tulis di sini 3. Masih untuk teksnya. Jadi ketika nanti diklik, maka akan ketika tidak diklik, maka akan tertulis seperti maka akan yang ditampilkan adalah tidak tamanasi. Ketika tombolnya nanti diklik atau teksnya diklik, nanti akan muncul ini tulisan tambah nasi. Oke, sudah lanjut. Oke, kita ke main activity dulu saja kali ya. Kita ke main activity.
Baik, kita buat public void on the switch video. Di sini kita masukkan switch 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 delivery sama dengan di ID and view by ID add ID switch delivery. Sabar, tadi di kita tambahkan belum ID-nya ID ID sudah. Kemudian di sini kita tambahkan radio group delivery option sama dengan find view by ID add kita enter boolean switch value sama dengan switch delivery kemudian di sini kita buat if jika switch value value group delivery option set visibility if jika tidak radio group delivery set visibility view visible. Nah, oke, saya akan jelaskan. Jadi uh, metode on click switch ini mengubah visibilitas dari radio group delivery option. Jadi dia jadikan nanti kalau di tampilan jadikan bisa terlihat atau tidak. Jadi ketika switchnya kita tekan, ini switchnya kita tekan, maka yang radio apa tadi radio delivery radio group delivery optionnya itu akan hilang. Kalau kita tidak tekan maka tetap ditampilkan. Jadi, ketika kita tekan ini maka yang ini akan hilang. Kalau kita tidak tekan switchnya maka dia akan tetap ditampilkan. Kalau boolean switch value ini kita ambil nilai dari switchnya. Jadi jika kita centang atau kita kasih on switchnya itu maka akan menjadi nilai true. Jika sebaliknya maka switch-nya akan bernilai false. Kita lanjut, di sini kita buat public void
Ada image. Nah, kita jangan lupa tambahkan sini. Nah, oke. Enter. Kemudian di sini kita hubungkan spinner code sama dengan thank you by ID, or ID spinner code. Kemudian di sini image. Image view. Image view sama dengan thank you by ID, ID image view. Jangan lupa semikolon, kemudian kita tambahkan lagi text view-nya. Text view guys sama dengan thank you by ID, and ID text view price. Oke. Kemudian kita langkai satu baris, enter. Array adapter char sequence. Array adapter get from the source. Kemudian di sini main activity is Oke, jadi saya akan jelaskan maksud dari dengan array adapter char sequence adapter ini. Jadi kode ini mempersiapkan array adapter untuk menghubungkan dari data pada array food list.
Jadi nanti dia itu udah apa? Udah dapat atur tata letak yang digunakan untuk ditampilkan di item saat ini. Jadi nantinya itu setelah konfigurasinya selesai, maka kita dapat hubungkan adapter ini dengan spinner yang kita buat untuk menampilkan daftar makanan dalam spinner dengan tata letak yang sesuai. Oke, lanjut. Spinner food, set on item serta listener, kemudian hmm, nah di sini integer selected ID sama dengan get spinner food get selected item ID. Kemudian di sini kita buat perlangan if selected ID sama dengan init, maka image pivot set image result label. Kita masukkan sini harganya, misalnya kita pakai 10.000 untuk ayam geprek. Nah, kemudian di sini else if selected ID sama dengan 1, image input set image set r label nasi goreng, maka di sini text file set text kita masukkan harganya, misal nasi gorengnya 15.000. Selected ID sama dengan 2, maka image viewportnya set image resource r id drawable add drawable masih kuning. Terus sini text view price set text masukkan 12.000. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu. Jadi jika item ID sama dengan 0, jika item ID-nya yang dipilih 0, maka gambar pada image pivot akan diubah menjadi gambar ayam geprek. Nanti tampilan. Jadi kalau kita pilih apa? Jadi jika yang terpilih itu ID-nya 0, maka tampilan gambar yang di aplikasi itu ya ditampilkan ke gambar ayam gepreknya.
Begitu juga untuk misalnya ID satu yang terpanggil, maka gambar nasi goreng yang ditampilkan, jika ID kedua yang jika ID kedua yang terpanggil, maka gambar yang ditampilkan di aplikasi itu nasi kuning. Sebelum kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya, di sini saya mau kembali ke activity pen XML dulu, karena mau selesaikan dulu tampilannya. Jadi di sini yang terakhir kita mau tambahkan image button. Oke, lanjut di sini kita enter, kemudian di sini kita tambahkan image button. Di sini kita kasih ukuran 48 sini juga 48 detik. Kemudian kita tambahkan layout gravity center agar tampilan. Kemudian kita tambahkan margin agar ada jaraknya. Kemudian di sini kita kasih scale type page center saja. Kemudian kita tambahkan on click agar buttonnya berfungsi dengan baik. Kita kasih nama on image button. Nah, yang terakhir SFC icon input. Nah, ini tertambah di sini. Oke. Kemudian kita untuk text view-nya. Sini text view kita kasih match parent untuk ukuran width. Untuk width kalau height-nya warp content saja. Kemudian di sini padding, kita tambahkan padding ukuran 20. Jangan lupa tambahkan ID-nya. Nah, di sini ID-nya kita beri nama text view, kemudian kita tambahkan yang terakhir adapternya. Sini 3 detik. Kemudian di bawahnya ada 48. Kita kasih teks string, aduh, string core button. Oke, kita buat dulu. Jadi untuk string order button ini kita kasih pesan sekarang. String order button pesan sekarang. Kemudian kita pakai on click, namanya on click order button. Oke,
Jika sudah, kita kembali ke main activity. Kita lanjutkan codingan yang tadi. Untuk main activity di sini, kita tekan enter, kemudian di sini kita masukkan apa? Public void lagi. Public void conflict image button. Iya. Ini di sini kita masukkan edit text. Jadi di sini edit text, edit text customer name sama dengan by ID, ID edit text customer name. Kemudian kita tambahkan di sini spinner put sama dengan, oh, kalau untuk ini kayaknya kita spinner kan, kita copy saja yang ini. Oh, atau tidak usah, kita copy saja. Kita copy saja untuk, oh, bukan spinner deng, switch dan radio groupnya. Kita copy. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan text view, order detail sama dengan time view by ID, add ID text. Di sini text view text view order detail. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan text box. Jadi yang pertama text box extra 1 sama dengan view by ID, RID, checkbox, bukan, saus yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kita bisa saja yang di atas ini. Kita copy, ini kita ubah jadi 2, kemudian ini kita ubah jadi enggak, oke. Kemudian di sini kita masukkan toggle button extra noise sama dengan view by ID, RID, toggle kok sepertinya toggle buttonnya kita buatkan ID.
extra class. Oke, sudah. Kemudian di sini kita buat string edit text value sama dengan edit text customer name get text string if jika text utils is empty the is empty text value maka not kita belum buat. Oke, kita buat dulu di sini string not not sama dengan sini not return pesanan. Oke, lanjut. Not sama dengan nama pemesan plus edit text value plus selesai. Jadi ini agar kalau selesai ini supaya tampilannya nanti ke pindah ke maksudnya kalau misalnya sudah dimasukkan nama kemudian ada lagi info-info lain di bawahnya atau keterangan-keterangan lain di bawahnya itu tersusun dari atas ke bawah maksudnya supaya pindah ke baris baru. Else not plus nama pemesan belum diisi. Oke, ada lepas sentuhan. Jadi sebelum itu di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang kode ini. Jadi fungsi dari kode ini yaitu untuk memeriksa edit text value-nya kosong apakah kosong atau tidak. Jadi jika tidak kosong eh, jadi akan menambah eh, nanti akan ditampilkan nama pemesannya. Kalau kosong berarti akan ditampilkan ini. Nama pemesan belum diisi. Kita lanjut ke codingan selanjutnya. Kita enter, kemudian di sini kita masukkan boolean switch value sama dengan switch delivery is check. Sini kita buat lagi perulangan if jangan lupa di sini
Kita masukkan if switch value, klik switch value, integer radio button di button ID sama dengan radio group delivery option discharge radio ID. If radio button ID sama dengan add ID it out add options not plus sama dengan makan di tempat. Kita masukkan pilihan makan di tempat. Else if radio button ID sama dengan add edit take away not edit sama dengan bungkus. Else jadi sebelum lanjut ke kode selanjutnya, saya mau jelaskan lagi mengenai kode yang ini. Jadi fungsi kode ini ialah untuk memeriksa apakah switch delivery-nya ini tidak dalam posisi diaktifkan. Jadi jika tidak diaktifkan, maka kode ini memeriksa tombol radio yang dipilih dalam radio group delivery option dan menambahkan teks ke variabel not ini, ke variabel not berdasarkan pilihan user. Jika switch diaktifkan, maka teks diantar akan ditambahkan pada variabel not. Oke, setelahnya itu kita lanjut ke kode selanjutnya. Kita enter, kemudian integer selected spinner. Jadi ini untuk kode spinnernya, integer spinner code spinner code nya tadi kita belum tambahkan angka ini. Spinner code, nah ini spinner code, spinner code. Get selected item ID select kayaknya ada yang salah, aku cek ulang dulu.
Oh, kita lupa tambahkan di sini. Oke, sudah. Oke, kita buatkan lagi perulangan. Selected spinner ID sama dengan 0, maka not, variabel not sama dengan ayam geprek and harga RP 10.000 as if selected spinner ID sama dengan 1, maka kita masukkan variabel not sama dengan nasi goreng plus n ditambah, kita copy saja ini. Harganya sini kan 15. Dan yang terakhir else if the selected spinner ID sama dengan 2, not plus sama dengan nasi kuning 12.000. Oke, sebelum lanjut lagi ke kode ke codingan yang selanjutnya, di sini saya mau jelaskan dulu lagi maksud dari kode ini. Jadi eh, jika selected spinner ID-nya sama dengan 0, maka blok kode yang ini akan dieksekusi. Jadi kalau selected spinner ID-nya itu 1, maka blok yang ini yang dieksekusi. Kalau selected spinner ID yang kedua, maka yang ini yang dieksekusi. Oke, sudah. Kita lanjut ke kode yang selanjutnya. Oke, cek box ekstra 1. Cek box ekstra 2. Maka kita tambahkan variabel not sama dengan tambahan if check box ekstra 1 is check jika checkbox ekstra 1, maka pakai sambal. Else if ekstra 2 salah 1.
is not tidak pakai sambal. Kemudian kita buat untuk yang checkbox ekstra 2. Please check it, maka not dengan pakai timun. As it checkbox ekstra 2 is check not tidak pakai timun. Sebelum kita lanjut ke codingan selanjutnya, saya akan jelaskan dulu maksud dari fungsi dari kode yang saya buat barusan ini. Jadi, jika checkbox ekstra 1 ini dicentang, maka pada blok pertama ini maka akan ditampilkan string pakai sambal. Jika tidak, maka akan ditampilkan tidak pakai sambal. Begitu pula dengan checkbox ekstra 2. Jika dicentang, maka pada stringnya akan ditampilkan pakai timun. Jika tidak, maka akan ditampilkan tidak pakai timun. Selanjutnya, if kita buat toggle button. Toggle button extra rise is check, maka variabel not string yang ditampilkan masih lebih. Kemudian kita tambahkan text view order style, text not. Sebelum saya lanjutkan lagi ke kode selanjutnya, di sini saya akan jelaskan dulu maksud dari kode yang saya buat ini. Jadi, jika toggle button extra rise ini dicentang, maka teks yang ini, nasi lebih, akan ditambahkan ke not. Dan isi dari not ini akan ditampilkan di text view order detail. Ini akan ditampilkan di set view order detail. Oke, lanjut kita langsung lanjutkan saya ke kode selanjutnya. Kita buat lagi public void on click order button. String aduh sorry string kita buat string text sama dengan pesanan terkirim. Nah, ini integer duration sama dengan terus langsat. Bukan teks salah atas share.
Oke, jadi di sini saya akan jelaskan kode yang ini. Maksudnya di sini ketika metode on click order button ini dipanggil, akan muncul pesan tos dengan teks pesanan terkirim untuk durasi yang singkat. Oke, setelah itu kan kodenya ini sudah selesai. Kodenya sudah selesai, maka kita akan coba untuk jalankan dulu. Kita coba untuk jalankan dulu. Kita hubungkan ke HP, tapi kayaknya kita ke visor. Visor. Nah, kita coba untuk hubungkan ke HP melalui USB. Jika sudah, nah kita hide dulu. Kita hide dulu. Kita coba untuk jalankan. Kita tunggu, masih sementara running. Di sini saya coba untuk masukkan nama saya. Ketika kita tekan switch-nya, tombol yang ini, maka akan hilang. Makanya jika tidak, maka akan tetap ditampilkan. Saya pilih untuk makan tempat, kemudian untuk makanannya, saya pilih nasi kuning pakai timun, dan pokoknya yang muncul adalah, oke, jika saya tidak, saya ulang lagi, jika saya ingin pesan yang lain, misalnya saya ubah pesanan saya jadi nasi goreng saja, nasi goreng tapi pakai sambal, pakai tambah nasi, kemudian kita tekan, maka seperti ini tampilannya. Dan saya akan tekan pesan sekarang. Maka pesanannya terkirim. Oke, baik. Sekian eh, penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.